Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman dengan NIM H03190008. Saya adalah mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya, di mana materi saya ini adalah tugas dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Erlinda Puspitasari, SSI MSI. Nah, baik. Di sini juga saya tuh tidak sendiri karena saya tuh ditemani oleh saudari saya, yakni Agustina. Adapun materi saya yaitu mengenai materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai jaringan penyokong. Nah, baik, mungkin teman-teman ini ingin bertanya, apa sih jaringan penyokong itu? Nah, jaringan penyokong atau jaringan penguat merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegak, kuat, dan kokoh. Nah, jaringan ini juga dapat disebut sebagai jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, dan juga karena sel-selnya yang telah mengalami spesialisasi. Nah, itu merupakan definisi dari jaringan penguat ataupun jaringan penyokong. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan penguat atau jaringan penyokong. Adapun fungsi dari jaringan penguat ataupun jaringan penyokong ini yaitu menguatkan tegaknya batang daun terhadap gangguan mekanik. Gangguan mekanik yang dimaksud adalah seperti terpaan angin, ya. Kemudian melindungi biji atau embrio. Kemudian menguatkan jaringan parenkim yang menyimpan udara serta melindungi bekas pengangkut fokuler. Nah, itulah tadi fungsi dari jaringan penyokong. Selanjutnya kita masuk pada jaringan penyokong ini ternyata terbagi atas dua, yakni jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Oke, kita masuk pada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang memiliki banyak sifat jaringan serta struktural, dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Jadi itu definisi dari jaringan parenkim. Nah, apa fungsi dari jaringan parenkim? Nah, baik, adapun fungsi dari jaringan parenkim ini adalah jaringan parenkim itu berfungsi untuk menyokong dan menguatkan bagian batang. Itu sudah terdapat pada definisi awalnya tadi, ya. Kemudian selain berfungsi untuk menyokong dan menguatkan batang, dia juga mampu menguatkan tungkai daun dan bunga daun serta ibu tulang pada tumbuhan, tulang daun, ya. Kemudian ini, ya, kita masuk pada ciri-ciri jaringan kolenkim. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri dari jaringan kolenkim, yaitu yang pertama yaitu bentuknya memanjang dan sejajar dengan organ yang ditempatinya. Kemudian yang kedua yakni dinding selnya itu tidak mengandung lignin, tetapi mengandung pektin selulosa
dan semilosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu beberapa sel kolenkim ini memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang proses fotosintesis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu fungsinya bekerja dengan organ tubuh yang masih aktif. Kemudian yang keenam itu antara selnya itu sangat rapat sehingga ruang maksudnya yang keenam yaitu antara selnya rapat sehingga ruang-ruang yang tersedia ini sangat kecil. Kemudian yang terakhir fungsi dari jaringan kolenkim ini yaitu selnya mengandung protoplasma. Jadi itulah tadi fungsi dari jaringan kolenkim. Selanjutnya materi selanjutnya itu mengenai jaringan atau jaringan yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Itu akan disampaikan oleh rekan saya Agustina. Untuk itu kepada saudari Agustina saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM H031901. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya, yakni materi yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Apa itu jaringan sklerenkim? Jadi, jaringan sklerenkim adalah jaringan penunjang yang terdapat pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Sel-sel sklerenkim memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin atau mempunyai zat kayu, dan protoplasmanya mati atau tidak aktif setelah dewasa. Sklerenkim merupakan jaringan yang sangat bervariasi. Ada 4 ciri-ciri dari sklerenkim, yaitu yang pertama, sel-selnya telah mati dengan dinding sel yang tebal. Yang kedua, dinding sekunder yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin. Yang ketiga, bersifat kenyal, pada umumnya tidak lagi mengandung kloroplas. Yang keempat, sel-selnya lebih kaku dibanding kolenkim. Sel sklerenkim tidak dapat memanjang. Sklerenkim juga dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yakni yang pertama, serabut sklerenkim. Apa itu serabut sklerenkim? Jadi, serabut sklerenkim merupakan sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur panjang, sementara ujung-ujungnya yang runcing bertumpu tindih dan menyatu dengan kuat. Serabut sklerenkim terdapat pada sebagian besar bagian tumbuhan. Berdasarkan letaknya, serabut sklerenkim digolongkan menjadi serabut siler dan serabut ekstrasiler. Apa itu serabut siler? Jadi, serabut siler merupakan serabut sklerenkim yang terdapat pada jaringan xilem. Serabut siler merupakan komponen utama penyusun kayu. Sedangkan serabut ekstrasiler merupakan serabut sklerenkim yang terletak di luar jaringan serabut siler. Serabut ekstrasiler sering digunakan untuk membuat tali atau tambang, karung goni dari bahan dasar tekstil untuk pakaian. Yang kedua, sklereid. Apa itu sklereid? Sklereid merupakan sel yang tumbuhannya telah mati, berbentuk bulat atau bervariasi, dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Sklereid dapat dijumpai dalam keadaan tunggal atau berkelompok kecil, di antaranya sel-sel lain.
Misalnya butiran pada daging buah jambu biji dan buah fir. Dapat juga sebagai suatu massa sinambung seperti pada tempurung kelapa yang keras. Sekian dari presentasi kelompok kami. Demikianlah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudari Agustina. Kami atas nama kelompok 1, yakni atas nama Parman dan Agustina, mengucapkan banyak terima kasih, dan saya tutup presentasi kami pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.